Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Udri Yasmin dengan NIM C1C0201137 dari kelas R011. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyusunan anggaran, biaya konversi, dan beban usaha. Untuk pendahuluan, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL dan biaya overhead pabrik atau BOP disebut biaya konversi, yaitu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk, sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ada pokok bahasan yang pertama, yaitu biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Yang kedua, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Yang ketiga, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Dan yang kelima, penyusunan anggaran beban usaha. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Tarif upah standar tenaga kerja langsung adalah taksiran upah per jam tenaga kerja langsung. Untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, diperlukan data anggaran produk jam standar tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST adalah sebagai berikut. JKST sama dengan P dikali JSTKL. Dengan keterangan JKST adalah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, P adalah unit ekuivalen produk, dan JSTKL adalah jam standar tenaga kerja langsung. Untuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL atau biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKLST sebagai berikut. BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKL SP. Dengan keterangan BTKL adalah biaya tenaga kerja langsung, JKST adalah jam tenaga kerja langsung standar per unit produk terpakai, TUST adalah tarif upah tenaga kerja langsung, dan P adalah unit ekuivalen produk. Dan yang terakhir, BTKLSP adalah biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Untuk pokok bahasan yang keempat, yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan secara rinci mengenai biaya produksi tidak langsung atau BOP selama periode tertentu yang akan datang. Perencanaan ini mencakup rencana jenis-jenis biaya overhead pabrik, jumlah biaya overhead pabrik, dan waktu pembebanan biaya overhead pabrik tersebut yang disesuaikan dengan masing-masing departemen, di mana biaya overhead pabrik tersebut terjadi. Dalam biaya overhead terdapat biaya variabel dan tetap. Biaya overhead pabrik variabel penuh seperti biaya bahan pembantu dan biaya penuh pabrik. Untuk biaya overhead pabrik tetap penuh seperti biaya depresiasi pabrik dan biaya semi variabel seperti biaya tenaga kerja tak langsung atau biaya pemeliharaan pabrik, biaya listrik pabrik, biaya asuransi pabrik, dan biaya lain-lain pabrik. Untuk pokok bahasan yang terakhir, yaitu penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik, selain harga pokok jualan. Beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel.
Beban penjualan variabel, contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, semakin besar beban penjualan variabel. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang dijual, semakin kecil beban penjualan variabel. Sedangkan beban penjualan tetap, contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Beban penjualan semi variabel seperti beban promosi penjualan dan lain-lain. Untuk yang kedua, ada beban administrasi dan umum. Adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap, seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.